Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rahni, mahasiswi Hubungan Internasional Angkatan 2017. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Implementasi Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement dalam industri otomotif sepeda motor di Indonesia melalui studi kasus Astra Honda Motor. Nah, pertama-tama kita mulai dari latar belakang yang akan menjelaskan kenapa isu ini penting untuk diteliti. Jadi negara itu memiliki kebutuhan dalam negeri yang berbeda-beda. Begitu pula dengan Indonesia, di mana Indonesia memiliki tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi namun tidak dibarengi dengan hasil produksi dalam negeri yang memadai. Oleh sebab itu, Indonesia perlu melakukan kerjasama internasional atau kerjasama perdagangan dengan negara lain, salah satunya dengan Jepang yang terbentuk dalam IJPA atau Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement yang disetujui pada tahun 2007. IJPA itu sendiri merupakan suatu perjanjian kerjasama perdagangan antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Jepang, dalam penanaman modal dan perdagangan ekspor-impor dengan tarif yang rendah berbasis free trade area. IJPA itu sendiri memiliki tujuan untuk kerjasama perdagangan, lalu menghasilkan penanaman modal, lalu melakukan perluasan pasar global dan transfer teknologi di antara kedua negara. Di IJPA itu sendiri terdapat 3 pilar utama. Yang pertama itu liberalisasi akses pasar atau pembukaan akses pasar bebas. Yang kedua ada fasilitasi perdagangan atau pasar yang dipermudah dan difasilitasi. Dan yang ketiga adalah kerjasama ekonomi dalam sektor-sektor industri prioritas. Nah, Jepang itu sendiri melakukan investasi kepada Indonesia terutama dalam sektor manufaktur, yang dalam hal ini terdapat industri otomotif dan industri elektronik. Dalam industri ini terdapat 2 skema tarif yang telah disepakati. Yang pertama adalah skema tarif preferensi umum yang berisikan penurunan pos tarif oleh Indonesia sebanyak 35%, oleh Jepang sebanyak 80%. Dan yang kedua adalah skema tarif user specific duty free SIM, di mana merupakan penurunan tarif bea masuk sebanyak 0% terhadap impor bahan baku dari Jepang. Nah, timbal balik yang diberikan Jepang adalah memberikan bantuan kerjasama ekonomi jangka panjang dalam hal sektor manufaktur yang disebut dengan MIDEC. Nah, adanya keuntungan ini berupa pasar bebas dan penurunan tarif ini dimanfaatkan Jepang dengan mengekspor hasil produk otomotifnya kepada Indonesia dengan sangat banyak hingga cenderung menghambat perkembangan dari produk lokal. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan perusahaan asing Jepang adalah Honda Motor Company yang bergerak di bidang sektor manufaktur industri terutama di sepeda motor. Di Indonesia sendiri, Honda Motor atau dikenal dengan AHM itu mendapatkan penjualan tertinggi hingga mencapai 70,5% menguasai pasar industri domestik di Indonesia. Nah, lalu dengan adanya dominasi ini memberikan sebuah dampak kepada produk lokal, di mana eksistensi produk lokal menjadi terancam. Eksistensi ini dipengaruhi karena adanya daya saing produk lokal yang masih lemah disebabkan kegagalan dari MIDEC itu sendiri, di mana MIDEC yang menjanjikan awalnya adanya pertukaran teknologi dan perluasan pasar otomotif itu tidak terjadi. Dengan adanya kegagalan MIDEC ini mengindikasikan bahwa tujuan IJPA yang pertama itu adalah transfer teknologi dan perluasan pasar industri tidak terjadi dengan baik, dan pada kesimpulannya IJPA ini memberikan dampak positif hanya kepada Jepang dan tidak kepada Indonesia. Dari latar belakang tersebut didapat rumusan masalah bahwa IJPA ini memberikan dampak negatif kepada Indonesia dalam perkembangannya dan hanya memberikan dampak positif kepada Jepang. Hal ini terlihat dari dominasi produk asal Jepang yang merupakan representatifnya adalah Honda Motor itu sendiri yang mendominasi, bahkan mampu menghambat eksistensi dari produk lokal. Nah, adanya dominasi ini terjadi karena kesepakatan IJPA yang memberikan perluasan pasar dan penurunan tarif terhadap bea masuk impor, sehingga produk Jepang bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Lalu di bidang alih teknologi, pada awalnya dijanjikan bahwa akan diadakan transfer teknologi dari Jepang kepada Indonesia, namun yang terjadi adalah Indonesia hanyalah tempat perakitan dari bahan baku asal Jepang, tetapi dalam hal riset dan teknologi itu masih dipegang penuh oleh Jepang. Lalu di bidang perluasan pasar itu sangat terlihat bahwa dominasi pasar dari Jepang ke Indonesia sangat berhasil, namun perluasan pasar bagi produk lokal Indonesia bahkan di dalam negeri saja itu masih mengalami problem.
Lalu dari rumusan masalah ini muncul pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana implementasi IJPA terhadap industri sepeda motor di Indonesia melalui produk-produk dari Astra Honda Motor. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi IJPA terhadap industri otomotif sepeda motor di Indonesia dan kaitannya dengan korporat asing dalam persaingan pasar industri di Indonesia. Penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai media pengaplikasian ilmu hubungan internasional, sebagai bahan rujukan penelitian, sebagai sumber bahan bacaan, dan memberikan wawasan baru bagi penulis sendiri. Adapun kajian literatur yang dipakai untuk meneliti penelitian ini adalah yang pertama, The Japan Indonesia Economic Partnership Agreement Between Equals dalam Asia Pacific Journal yang membahas mengenai hubungan yang dijalin Indonesia dengan Jepang dalam kerjasama IJPA ini. Lalu yang kedua, tulisan berjudul Analisis Dampak IJPA terhadap Indonesia dan Jepang dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis yang melihat IJPA dari sudut pandang makroekonomi dan bagaimana Indonesia-Jepang itu memanfaatkan IJPA dalam tingkatan yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement dalam Indonesian Journal of International Law yang membahas bentuk perjanjian dalam IJPA itu secara lebih mendetail. Lalu yang keempat adalah kajian capacity building industri manufaktur melalui implementasi MIDEK dan IJPA oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang membahas bagaimana implementasi IJPA pada sektor manufaktur terutama industri otomotif di Indonesia dan posisi Indonesia di tengah fenomena korporasi global dalam Indonesian Perspective Journal yang membahas bagaimana IJPA sebagai bentuk diplomasi transnasional antara Indonesia dengan korporat Jepang. Lalu dalam penelitian ini menggunakan konsep corporate dominant theory yang merupakan teori yang berpendapat bahwa perusahaan akan bisa mendominasi suatu pasar apabila menjalin hubungan baik dengan elit politik di suatu negara, hingga ketika elit politik itu menghasilkan sebuah undang-undang akan memberikan dampak positif kepada korporat itu sendiri. Namun menurut William Domhoff itu mendukung corporate dominant theory bahwa korporat akan mendominasi apabila mendapatkan power dari stakeholder. Lalu menurut Warwick Mills itu melihat bahwa korporat yang mendominasi merupakan kekuatan paling dominan di antara masyarakat dan tidak bisa diimbangi oleh pesaing lain. Selanjutnya melihat dari Joshua Murray itu melihat bahwa dalam corporate dominant theory ini terdapat unsur policy planning network atau PPN yang menjadi strategi untuk menjalin hubungan baik dengan elit politik. Dan indikator dari teori ini adalah ada tiga. Yang pertama, company power elite, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh korporat untuk melakukan hubungan baik dengan elit politik. Lalu uncontrolled power, yaitu kekuatan yang dimiliki korporat yang tidak bisa diimbangi pesaing lain. Dan yang ketiga yaitu different resource atau keunggulan produk dengan ciri khas yang tidak bisa ditiru oleh oleh produsen lain. Adapun strategi korporat untuk bisa mengambil alih atau mendominasi suatu pasar dengan cara berkontribusi dalam kampanye politik untuk membantu elit politik, nantinya akan memberikan undang-undang yang menguntungkan bagi korporat dan menggunakan kekuatan media untuk mendiskreditkan pesaing lain. Selanjutnya, dampak dari dominasi ini adalah dengan adanya dominasi mengindikasikan tingginya impor negara terhadap produk ekspor asing sehingga menjadikan defisit pada pendapatan negara. Lalu produk lokal akan terancam karena penggunaan selera konsumen sudah terpenuhi oleh produk impor tersebut. Dalam metodologi penelitian itu menggunakan penelitian kualitatif eksplanatif, dan batasan penelitian ini terentang waktu dari 2015 sampai 2018, di mana jangkauan waktu ini mengalami suatu perubahan-perubahan yang sangat signifikan terhadap industri sepeda motor di Indonesia. Lalu unit analisis penelitian ini adalah Astra Honda Motor dan unit eksplanasinya adalah kerjasama IJPA. Sedangkan di tingkat analisis itu menggunakan regional, lebih tepatnya interstate, karena ada hubungan antara Jepang dengan Indonesia. Lalu teknik pengumpulan datanya menggunakan library research dan menggunakan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data adapun mengklasifikasi dan identifikasi data-data, lalu dikategorikan dan dirumuskan hingga digeneralisasikan menjadi sebuah penelitian yang bagus. Lalu dalam sistematika penulisan itu bab 1 membahas tentang pendahuluan, bab 2 membahas tentang kerjasama Indonesia-Jepang dalam IJPA, bab 3 membahas bagaimana perkembangan industri otomotif di Indonesia, bab 4 membahas bagaimana dampak AHM dalam sektor industri otomotif sepeda motor di Indonesia, dan bab 5
penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Mungkin sekian dari saya, sekian dari proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.